Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel kami Activity dalam segmen A Trip Story Horror Experience. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman atas 3000 subscribernya. Semoga dengan capaian ini kami akan lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif ke depannya. Di video kali ini, spesial 3000 subscriber, kami akan bawakan satu buah cerita menarik yang tidak kalah menariknya dengan video-video horor kami sebelumnya. Pada segmen kali ini, kami akan bawakan sebuah cerita horor yang berasal dari Pulau Kalimantan. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Sebelumnya, kami telah berusaha untuk mengundang narasumber kami untuk bercerita secara langsung di studio kami. Namun, yang bersangkutan masih belum siap dan menolak untuk datang dan bercerita langsung di studio kami. Namun, yang bersangkutan telah menceritakan semua kejadian yang dialami pada kejadian tersebut. Cerita ini berasal dari sebuah sekolah yang berada di daerah Kalimantan, namun untuk menjaga privasi, kami tidak akan sebutkan nama sekolahnya. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 2010 silam. Cerita ini bermula saat Supri datang ke rumah pamannya. Sedangkan di hari tersebut seharusnya Supri berangkat ke sekolah. Namun di hari tersebut Supri malah berkunjung ke rumah pamannya. Sekitar pukul 9, Supri tiba di rumah pamannya. Setelah beberapa saat berada di rumah pamannya, tiba-tiba Supri dan pamannya mendengar teriakan keras yang berasal dari sekitar perumahan pamannya tersebut. Lalu, Supri dan pamannya ini langsung bergegas mencari sumber suara, di mana asal suara tersebut. Lalu Supri dan pamannya lari keluar rumahnya. Kebetulan, di depan rumah paman Supri ini terdapat sebuah sekolah. Saat Supri tiba di sekolah, ia pun langsung kaget karena menemukan bahwa puluhan siswa kerasukan secara bersamaan. Kemudian hal ini membuat pihak sekolah terkejut dan panik karena hal ini baru pertama kali terjadi di sekolah mereka. Bahkan atas kejadian ini, warga yang berada di sekitar sekolah pun datang untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di sekolah. Saat semua warga mengetahui apa yang telah terjadi di sekolah tersebut, pihak sekolah, guru-guru, dan warga pun langsung mencari solusi untuk mengatasi kerasukan-kerasukan siswa ini. Kemudian warga bersama guru-guru sekolah langsung berusaha mencari ustadz yang mungkin bisa untuk menyembuhkan siswa-siswa yang kerasukan tadi. Kemudian beberapa saat kemudian, tibalah seorang ustadz yang mereka panggil yang berada di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Kemudian sang ustadz tersebut langsung mengambil tindakan dan mencoba untuk menangani semua siswa yang kerasukan. Setelah ustadz tersebut bisa menyadarkan satu orang siswa dan mencoba untuk menyadarkan siswa yang lain, namun tiba-tiba siswa yang telah sadar tadi kembali kerasukan lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga ustadz tersebut merasa kewalahan untuk menangani semua siswa yang kerasukan sendirian. Akhirnya pada saat itu ustadz tersebut pun menyerah dan mengatakan kepada pihak sekolah dan warga
bahwa ia tak mampu sendirian untuk menangani kerasukan itu. Ustadz ini memerlukan bantuan dan dukungan untuk menangani kejadian tersebut. Setelah berdiskusi dengan pihak sekolah dan warga, akhirnya Ustadz mengatakan bahwa ia memerlukan bantuan gurunya untuk bisa menangani kejadian tersebut. Namun permasalahan lain muncul. Guru yang disarankan untuk bisa menangani siswa berada di luar kota dan butuh beberapa jam untuk bisa tiba di lokasi sekolah. Beberapa jam kemudian, guru sang ustadz tersebut pun datang ke lokasi yang dituju. Namun, beliau tidak langsung menuju sekolah. Namun, beliau meminta kepada pihak sekolah dan warga untuk menyendiri terlebih dahulu di suatu tempat. Guru sang ustadz tersebut mengatakan bahwa ia akan datang ke sekolah menjelang maghrib, sekaligus untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di sekolah. Setelah sholat isya selesai, guru sang ustadz beserta ustadz dan para guru sekolah tersebut langsung menghampiri siswa-siswi yang kerasukan tadi. Kemudian mereka langsung mengeluarkan sosok makhluk halus yang berada di dalam tubuh siswa-siswi. Di tengah usaha mereka untuk mengeluarkan sosok makhluk halus yang berada di dalam tubuh siswa, makhluk tersebut malah bermediasi melalui tubuh siswa dan berdialog bersama guru sang ustadz. Mengapa kalian mengganggu anak-anak ini? Mereka yang mengganggu kami. Lalu guru sang ustadz malah bertanya, apa maksudmu? Apakah kalian tahu pembangunan yang kalian lakukan di tempat bekas WC adalah rumah kami? Beberapa penghuni kami merasa terusik atas pembangunan yang kalian lakukan. Kemudian, tadi ada seorang siswa yang membuka sumur di belakang WC dan menaruh sesuatu. Kemudian guru sang ustadz ini langsung berdiskusi dan bertanya kepada pihak sekolah, sumur apa yang dimaksud tadi? Pihak sekolah memang mengatakan bahwa ada sebuah sumur tua yang berada di belakang WC, dan sampai saat itu tidak ada yang pernah membuka WC. Lalu guru sang ustadz meminta kepada pihak sekolah untuk mencari siapa siswa yang menaruh barang ke dalam sumur. Beberapa saat kemudian akhirnya ditemukan siapa siswa yang menaruh tas di dalam sumur. Lalu siswa tersebut mengatakan bahwa ia menggantung sebuah tas di sumur dengan sebuah tali dengan niat hanya untuk mengerjai temannya saja. Kemudian setelah guru sang ustadz mengetahui apa yang menjadi penyebab marahnya makhluk halus hingga memerasuki beberapa siswa yang ada di sekolah, lalu guru sang ustadz langsung menghampiri siswa dan berdialog kembali bersama makhluk halus. Setelah guru sang ustadz berhasil mengeluarkan semua makhluk halus yang merasuki siswa, sebenarnya mereka telah merasa kalah. Mereka tidak ingin atau menolak untuk meninggalkan sekolah karena merupakan kerajaan mereka, namun mereka telah berjanji kepada guru sang ustadz untuk tidak mengganggu penghuni sekolah lagi. Demikian cerita horror experience kami pada video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya dengan cerita horor menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.